Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Berikut saya sampaikan materi ke-10 ya. Mata kuliah pemrograman framework mobile. Kita melanjutkan dari materi sebelumnya. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas sampai dengan membuat list view yang mengimplementasikan swipe out ya. Jadi ketika di slide ke sebelah kiri akan muncul tombol hapus di sebelah kanan, dan kalau di slide ke sebelah kanan akan memunculkan tombol edit di sebelah kiri ya. Nah, pada materi ini kita akan membahas tentang membuat percabangan untuk menampilkan data aktivitas transaksi itu ya. Kemarin sudah dibuat kodenya sampai 9. Jadi setiap kode itu nanti akan dibuatkan beberapa beberapa metode untuk mengakses database sesuai dengan fungsinya ya, sesuai dengan kodenya. Jadi kalau misalnya untuk selama ini, bulan ini, hari ini, nah itu nanti disesuaikan percabangannya, lalu membuat metodenya sendiri di dalam kelas DML. Nah setelah itu kita akan menampilkan data transaksinya di halaman aktivitas. Nah, kemudian datanya akan dibalik ya. Jadi data terakhir akan berada di atas. Nanti kita menggunakan array yang dibalik ya. Nah, setelah itu kita akan langsung masuk ke proses menghapus transaksi. Ya, setelah menghapus berhasil, kita akan lanjut lagi untuk menambah transaksi. Nah, menambah transaksi ini kita menggunakan nanti form ya, form inputan. Selanjutnya kita akan proses simpannya untuk penambahan data, dan sebelum menambah itu kita perlu mengedit sebuah file yang utama ya sementara ini, yaitu file dashboard ya, karena kita perlu buatkan link untuk menambah, untuk membuka formnya ya. Baik, kita lanjutkan. Ini file yang terdampak nanti ya, file aktivitas pasti akan dirubah isinya, kelas DML akan dirubah juga, akan ada penambahan. Kemudian akan dibuatkan file baru, transaksi hapus ya. Transaksi hapus itu file baru, ya, saya bedakan warnanya. Kemudian untuk proses penambahan data itu di file dashboard akan ada perubahan, jadi file dashboardnya sudah ada. Lanjut untuk formnya kita akan buatkan baru ya, yaitu transaksi tambah dan juga transaksi simpannya ya. Saya tidak membuatkan slide-nya untuk kode-kodenya, kita akan live langsung ya. Kita akan lakukan coding secara langsung. Nah, silakan disiapkan dulu untuk web servernya ya. Saya akan jalankan dulu. Oke, ini sudah jalan punya saya. Terus saya coba akses dulu ya yang MP. Kemarin terakhir kita membahas. Oke, di sini. Nah, halaman dashboard, kemudian kalau diklik salah satu akan membuka halaman aktivitas. Sorry, terlalu besar ya. Saya kembalikan dulu. Oke, seperti ini. Nah, dia akan kembali ke halaman aktivitas. Nah, di atas ini kalau kita lihat ini ada aktivitas PHP ya, lalu ada kodenya SIB. Nah, kodenya ini yang kita tangkap nanti untuk membaca datanya. Ya, SIB seperti ini ya. Lalu kalau yang lain diklik nanti juga gitu, dan ini ketika di slide kemarin sudah kita buatkan swipe out-nya. Demikian juga untuk yang ke sebelah kanan, sebelah kirinya sudah ada. Ini saya inspect aja ya. Nah, perlu diketahui juga nanti untuk tambah ya, karena ada dua tempat, ada dua posisi. Tambah itu ada di halaman aktivitas PHP, ada juga di halaman dashboard ya. Maka dua itu nanti akan dibuatkan linknya. Dash 3. Baik ya, kita akan buka halaman aktivitas.
buka filenya, file aktivitas. Nah, sekaligus membuka file kelas DML ya. Oke, seperti ini ada dua. Ini yang sudah kemarin ya, ini untuk menampilkan di dashboard ini. Oke. Ya, kita akan buatkan namanya di sini nanti, kemudian kita masukkan ke dalam kelas DML ya. Kita kembali ke halaman aktivitas Panes Irwandi. Nah, di sini kita membuatkan percabangan ya berdasarkan pembahasan kita yang pertama, yaitu membuat percabangan pilihan aktivitas. Masih ingat ya bahwa kita buka dulu halaman fungsi ya biar kita bisa jelas lihat ini. Ini ada kode-kodenya seperti ini, ada SIE, ada SII dan seterusnya. Kita ngikutin ini ya. Nah, boleh di copy yang ini, yang dari switch ya sampai ke sini supaya lebih mudah. Oke, seperti ini ya. Yang returnnya nggak usah. Ya, ini saya copy, kemudian saya masuk ke aktivitas. Nah, di sini saya masukkan. Saya pastikan aja di sini switch kode, tapi digeser dulu kodenya ke samping ya. Oke, seperti ini. Nah, karena kode yang dikirimkan sama seperti ini, maka kita bisa langsung pakai. Tapi yang di sini kita rubah ya. Ini semua ket ini kita rubah misalnya menjadi key saja untuk query ya, supaya tidak terlalu panjang. Nah, seperti ini. Nah, ini kita buat gini aja, pulse gitu ya. Oh, kosong saja ya. Jadi kalau kodenya bukan yang ini, maka dibuat kosong saja ya. Baik, nah untuk pemanggilan di sini ini kita hapus seperti ini ya. Kita akan buatkan ini data objek ya, ada objek data nih kan di atas baris 6 sudah dibuatkan data yang berasal dari instance dari kelas DML. Nah, dibuatkan data, kemudian kita buatkan nama metodenya. Karena ini selama ini expense ya, expense seperti kan keluar ya. Kalau keluar kita buatkannya gini, get all, artinya semua data, semua field gitu ya. Ambil semua fieldnya. Ini by jenis kayak gitu ya. Lalu saya masukkan seperti ini. Yang dimaksud dengan all ini data selama ini ya, kalau getnya get all. Nah, saya masukkan seperti ini expense itu keluar ya. Nah, jadi nanti kita akan bahas di kelas DML-nya. Intinya kita akan membuatkan di kelas DML nanti ada metode atau function get all by jenis. Nah, ini untuk selama ini. Nah, yang kedua kita buatkan namanya saja dulu ya. $data, kemudian get all by jenis sama ya, tetapi kode di dalamnya yang berbeda. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan satu buah metode saja, tapi bisa untuk dua macam data ya, tergantung jenisnya, nanti ada K, ada M gitu ya. Nah, lalu yang ketiga ini selama ini balance ya. Kalau balance dia akan membaca data semuanya, jadi tanpa ada jenisnya. Jadi data get all, nah kurung buka tutup gitu aja ya. Nah, ini berarti semua data, semua data transaksi dan semua waktu, semua jenis termasuk. Nah, kemudian lanjut yang untuk bulan ini kita kasih nama $data, kemudian get all by jenis ini ya, by bulan. Nah, kita buatkan seperti itu namanya, kemudian
Di sini kita karena dia E ya, berarti expense berarti K dulu. Kemudian ada dua parameter nih. Parameter yang kedua kita ambilkan bulan yang ini. Nah, variabel yang nomor baris 5 nih, bulan ini. Nah, kita ketik di sini langsung tanpa tanda petik ya, bulan underscore ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang di bawah income sebenarnya sama ya. Sama ya, dollar data get all by jenis by bulan dalam kurung ya. Nah, ini statusnya adalah M, masuk. Lalu dolar bulan ini juga tutup kurungnya. Oke ya. Jadi ada dua yang dikirim ke metode ini, yaitu jenisnya K atau M dan tahun bulan ini. Dolar data ya untuk yang balance-nya, dolar data get all by, oh namanya dibalik ya sini. Ini by bulan dulu baru by jenis, biar kita enak membedakannya ya. Nah, ini yang by bulan ini digeser aja ke sini, ini ya. Nah, seperti itu. Sorry, sini. Nah, jadi get all by bulan by jenis, by bulan by jenis. Nah, ini kita tukar aja. Jadi bulannya dulu, kemudian ini keterangannya, mau jenisnya apa. Ini M ya. Sorry. Nah, selanjutnya ini by bulan gitu aja. Nah, lalu dalam kurung di sini dolar bulan ini. Nah, sampai di sini kira-kira paham ya. Jadi cara menuliskannya ini saya supaya bisa ngurut gitu ya. Ini by bulan semuanya. Lanjut. Ini untuk hari ini, data get all by hari. Nah, kayak gitu, by jenis. Isinya sama dolar hari ini ya, dolar hari ini yang dikirim seperti ini. Kemudian kodenya ini adalah expense, berarti K. Ke bawahnya dolar data, kemudian get all by hari by jenis, dolar hari ini M ya, karena dia pemasukan. Kemudian yang terakhir dolar data get all by hari, all by hari saja. Hari itu yang dimaksud adalah tanggalnya, hari ini. Oke. Nah, sudah. Kita nanti di project ini akan mengabaikan beberapa error ya. Jadi itu nanti silahkan ditangani sendiri saja. Subastianto. Nah, ini adalah untuk proses switch-nya. Nah, sekarang kita akan buatkan metodenya di dalam kelas DML. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa yang sama ya. Jadi misalnya get all by jenis ini ada 2, maka kita akan buatkan 1 saja. Jadi kalau semuanya ini total ada 9, masih dibagi 3 ya. Selama ini, bulan ini dan hari ini, itu kalau dibagi hanya 2 yang dipakai, berarti kita hanya membuatkan 6 saja ya. Jadi misalnya get all by jenis dan get all, kemudian get all by bulan by jenis dan get all by bulan. Lalu yang kelima, get all by hari by jenis, itu kita buatkan juga get all by hari saja. Nah, seperti itu ya. Kita masuk dulu ke kelas DML. Sri Budiarti. Masuk ke kelas DML, di sini kita buatkan, taruh di bagian terakhir sini ya. Nah, ini kasih komentar lah apa ya. Misalnya dari yang selama ini dulu ya, berarti baca semua transaksi berdasarkan jenis, misalnya gitu, karena jenis tadi di awal ya. Function namanya tadi apa ya, get all by jenis.
J-nya huruf besar ya. Nah, ini besar kecil berbeda nih. Nah, sini kita masukkan dolar jenis gitu ya sebagai parameternya untuk menangkap yang dari kiriman dari aktivitas. Nah, selanjutnya perintah SQL-nya kita masukkan saja dulu ya. Select all from transaksi where jenis sama dengan pakai tanda petik 1-2 kali ya, dolar jenis. Nah, ini berlaku untuk semuanya. Kemudian dollar key untuk query-nya ya, kita pisahkan dengan sama dengan aja biar sama dengan yang di atas. This DB count, kemudian di prepare ya, yang di prepare adalah SQL Dwi Utzon. Selanjutnya dieksekusi. Oke, seperti ini. Lalu kita return dolar key ya, yang di return dollar key. Nah, seperti itu. Sementara ya, Ctrl S dulu, disimpan dulu. Nah, kita akan coba buatkan di halaman aktivitas, karena ini kan tersimpannya di key ya. Jadi pada saat nih get all by jenis, ada jenisnya K di situ, lalu dia akan cari di pas DML sini, mencari, kalau bahasa kita ya, kalau di sini kan masuknya K tadi. Select all from transaksi, pilih semua field dari tabel transaksi di mana jenisnya adalah K. Jadi semuanya. Kemudian hasilnya akan tersimpan di key, lalu key-nya kita kembalikan ke sini. Nah, key ini yang kita perlu buka, kita perlu tampilkan ya. Nah, menampilkannya di mana? Menampilkannya di listnya kemarin. Nah, di sini. Nah, ini sudah dibuatkan jarak kemarin seperti ini ya. Ini untuk kodenya di sini. Jadi nanti semua li yang ini akan diulang-ulang beberapa kali sesuai dengan jumlah data yang ada. Nah, kita masukkan dulu di sini kode PHP ya. Di sini 1, kemudian di bawahnya li. Oke, mana dia? Nah, di sini ya. Ini juga dibuatkan di sini 1. Oke, jadi yang akan diulang adalah yang dari atas ini sampai ke bawah itu tadi. Nah, saya akan buatkan dulu di sini variabel namanya saldo, karena nanti akan kita memasukkan saldo ya. Nah, selanjutnya kita akan proses perulangan untuk data key tadi yang dikirim ya. Jadi pakai perintah while sini, kemudian saya buat variabel r sama dengan dollar key, kemudian di patch PDO patch object, kurung scroll buka, tutup ya. Karena nanti di bawah sini akan ada lagi, kita akan membalik, tadi saya katakan ya, kita akan membalik data Frankie, akan membalik data yang kita susun di atas ini. Oh ya, ini kita buatkan dulu di sini. Kita akan urutkan ya, ditambahkan di sini. Sorry, ketinggalan. OR jenis sama dengan itu order by. Pertama tanggal diurutkan, tanggalnya ascending, koma ya, lalu ID kan kita pakai ID ya, ID ascending juga, jadi dua-duanya ascending. Jadi ngurutnya itu dari yang terlama dulu, nanti yang terakhir data di bawahnya adalah yang terbaru gitu. Nah, pada saat kita menampilkan di aktivitas, kita tampilkan secara terbalik, jadi yang terbaru dulu di atas kayak gitu. Oke. Nah, di sini kita akan menghitung saldo ya, menghitung saldo. Jadi kita masukkan dulu perintahnya seperti ini nih untuk yang di sini ya. If gitu ya, jika
dolar $R jenis sama dengan K, keluar ya, begin. Nah, seperti ini. Kita buatkan else-nya dulu. Nah, seperti ini. Ini dolar saldo sama dengan dolar saldo dikurang, karena K ya kan keluar ya, dikurang dolar R jumlah. Nah, itu isinya saldo ya. Ini kalau dia keluar. Nah, kalau ini yang masuk. Kalau dia masuk, maka dolar saldo sama dengan dolar saldo plus dolar R jumlah, seperti itu. Nanti kita akan simpan. Nah, oke ya, seperti itu. Itu buat nyimpan saldonya. Oke. Selanjutnya kita akan membuatkan sebuah array, karena kita akan membalik ya. Jadi kalau seperti ini, atau kita langsung balik saja ya, dolar saya buat variabelnya gimana ya, array normal gitu ya. Seperti itu sih. Oke, sama dengan, sebentar ya, saya lupa nih posisinya. Ya, sebentar, ada di sini tadi ya. Oke, nah ini adalah sebuah array, sebentar dulu ya. Ini adalah sebuah array, kita tutup dulu seperti ini. Ini array multidimensi namanya, karena ada kurung kotaknya seperti ini. Sebenarnya harus diisi ya, diisinya itu mulai berdasarkan indeksnya, yaitu dari 0, 1, dan seterusnya. Tapi kita akan buat dia otomatis, jadi ketika membuat sebuah data, dia akan masuk di sini sebagai 0 yang pertama. Kemudian ketika data diputar lagi yang kedua, dia akan jadi 1 dan seterusnya sampai dengan habis. Jadi kalau datanya ada 5, maka indeksnya dari 0 sampai 4 gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan kasih nama dulu, ID gitu ya. Ini namanya key ya, kunci yang sebelah kiri. Kemudian isinya dolar $R ID ya kan, karena di ini menggunakan ya apa namanya, variabel R yang ada di sini, yang hasil pecahan atau page ya. Kemudian yang kedua, tanggal kita masukkan juga ke dalam array, dan ini masih lurus arraynya, dolar $R tanggal, koma ya, karena masih ada lagi di bawahnya. Setelah itu jenis, ini sebenarnya tidak berurutan, tidak apa-apa ya, jadi mau tanggalnya di atas atau gimana terserah saja, itu tidak masalah, yang penting namanya benar. Jenis, kemudian jumlah ya, ini namanya jumlah, dolar $R jumlah. Setelah jumlah itu ada keterangan, dolar $R keterangan, koma, itu Ahmad Irgi Prayoga. Yang terakhir saldonya kita masukkan ya. Jadi yang menggunakan field itu hanya 5 ini, yang saldo ini buatan ya, yang berada di atas ini tadi. Jadi kita perlu menampilkan saldonya, dolar saldo. Nah, yang terakhir boleh tanpa koma ya, jadi tidak apa-apa. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya kita akan membalik array ini ya. Nah, array
balik, itu saja ya saya sebutnya, sama dengan array. Fungsi yang kita gunakan adalah array reverse ya. Nah, lalu yang dibalik yang mana? Yaitu $array normal. Nah, ini titik koma ya. Nah, setelah itu baru ditampilkan datanya ya. Jadi di sini kita menggunakan perintah for each. Kalau untuk array ya. Lalu ini ada begin dan end. Nah, yang end-nya ini kita enter dulu. End-nya ya. Ini yang bagian bawah, yang kurung awal tutupnya, sorry, balikin aja. Nah, yang kurung tutupnya ini kita cut jadi Ctrl X atau dihapus lah ya. Kemudian dibuatkan di bawah sini. Nah, sebagai penutup ini ya, taruh di sini. Nah, jadi yang akan diulang itu adalah dari atas ini li sampai dengan ke sini. Nah, nanti kita lihat. Nah, dalamnya yang kita for each kan itu adalah $array balik. Array balik sebagai apa dia? Nah, pertama kita pecah dia berdasarkan kuncinya, kita buat dia K saja ya, lalu dikeluarkan isinya. Saya buatnya $v gitu aja, value maksudnya ya. Jadi K dan value-nya. Lalu sudah, selanjutnya ini yang kebetulan yang awal adalah tanggal ya. Kalau kita lihat tampilannya mana ya? Oh, nggak bisa kita tampilin dulu ya, karena ini masih berjalan. Bolehlah kita tampilin. Kita coba salah satu, yaitu tadi yang sudah ada atas ini ya. Oke, apa ini katanya? Di kelas DML baru 28. Memang belum selesai kodenya ya. Oh, ini salah. Ini garis mendatar. This underscore tadi saya ketik, sorry. Nah, kita lihat lagi. Nah, muncullah seperti ini. Nah, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 data pengeluaran selama ini ya. Kita akan lihat ya, ini kan datanya belum ya, kita akan ubah datanya ke sini, kembali ke aktivitas, lalu ini tekan ada tanggal nih ya. Nah, tanggalnya kita rubah, kita tampilkan seperti ini, php echo $v. Nah, ini berbeda cara penulisan. Ini penulisan kalau dia array ya. Kalau selama ini kita yang pakai tanda panah ini kan biasa pakai ini ya. Nah, ini adalah page objek bentuknya. Jadi pakai tanda seperti ini. Kalau array, karena kita makainya memang array di sini, karena tadi dibalik, dia pakai seperti ini, ada kurung kotak, tanda seru, lalu disebutkan namanya, yaitu tanggal. Nah, seperti ini satu, saya save dulu ya. Saya save, kemudian kita refresh tampilannya. Apakah berubah? Ini kan 8 semua ya. Nah, kita refresh tampilannya. Deprian Anwar. Oke, kita lihat di sini tanggalnya sudah berubah nih. Ini tanggal 1, ini bulan 11 ya, ini tanggal 12 bulan 10, ini tanggal 11 bulan 10, dan ini jadi sudah benar ya. Tadi kita kan membalik ya. Data awal kita dari database itu adalah yang terlama di atas, terbaru di bawah. Tapi dengan penggunaan array terbalik tadi, kita bisa meletakkan yang terbaru berada di atas seperti ini. Baik, kita lanjutkan untuk memasukkan data yang lainnya ya. Faisal Saputra Nugraha. Oke, ini ada 10.000. 10.000 ini adalah masuk dan keluarnya. Jadi ini adalah PHP jumlah ini ya, echo $v jumlah titik koma tutup. Saya lanjutkan aja langsung ke bawahnya. Ini adalah saldo. PHP echo kemudian $v saldo titik koma tanda tanya dan tutup segitiganya. Nah, terakhir ini yang keterangannya kita masukkan di sini, PHP echo $v kemudian keterangan. Siap, seperti itu. Saya save sambil di stop aja videonya ya. Nah, ini saya refresh, harusnya
Di sini ya keterangannya, terus angka transaksinya dan saldonya berubah ya. Saya klik refresh, hasilnya oke, seperti itu. Sudah berubah ya, ada minus tuh. Raza Kurniawan. Ya, ini baru menampilkan ya baru satu, yaitu untuk expense selama ini. Masih ada 5 lagi. Nah, supaya tampilannya bagus yang seperti ini kan harusnya ada titiknya nih, 15.000 ya kan. Nah, kita sekalian masukin, kita lihat dulu di atas itu fungsi sudah dipanggil atau belum. Oh, sudah ya, karena di fungsi ini ada untuk format number, namanya functionnya format angka ya. Kita lakukan saja langsung. Sorry, mana tadi? Sini ya, jumlah ya. Nah, caranya gini, taruh di sini format echo format angka dalam kurung. Jadi yang di dalam kurungin adalah yang variabel v jumlah itu, sama dengan yang ini, format dalam kurung saldo ya. Kalau yang keterangan itu nggak bisa ya. Jadi dua itu. Nah, kita lihat tampilannya apakah yang ini ada titik-titiknya. Refresh ya, kita lihat hasilnya. Siska Angelina. Mana dia? Kosong ya. Kita lihat dulu di Ctrl U. Oh, format. Salah ya. Harusnya format angka. Codingnya salah saya masukin. Ada yang salah nih. Nah, ini salah. Format angka. Nah, seperti itu. Saya refresh lagi tampilannya. Tampilannya bukan ya. Nah, yang ini kita refresh lagi. Nah, sudah ada tandanya seperti ini ya, tanda titiknya. Oke, ini selesai satu untuk expense selama ini. Kita kembali ke dashboard ya. Nah, pada saat diklik yang ini, ini adalah pemasukan ya, karena dia sudah jalan. Ingat, kita sudah bikin di dalam sini di kelas DML ini satu ya, jenis get all by jenis. Nah, pemanggilan di aktivitas itu dua ini sama pemanggilannya, hanya beda kodenya saja, K dengan M. Makanya dia bisa langsung bekerja ya untuk tampilan income selama ini. Nah, seperti ini. Oke ya. Nah, tapi tidak akan berfungsi untuk balance ya, karena balance-nya belum dibuat. Ezra Greselino. Misal nih, saya klik ya, nanti akan terjadi error kalau di balance yang diklik. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, saya lanjutkan saja untuk codingnya. Ini adalah get all. Kita buatkan di sini ya. Jadi ini M dan K. Oke. Nah, selanjutnya baca semua transaksi. Jadi tidak pakai syarat apapun ya. Nah, caranya di copy saja. Oke, di Ctrl C ya. Itu yang get all by jenis, terus diletakkan di sini di bawah keterangan baca semua transaksi. Nah, ini hanya get all. Nah, get all tutup, tidak ada parameter, langsung saja seperti itu. Perintahnya juga get select all from transaksi. Nah, ini hapus where-nya karena nggak pakai syarat apa-apa sampai dengan jenis, langsung saja diurutkan. Select all from transaksi, order by tanggal ascending, ID ascending. Nah, seperti itu kita set. Ini untuk get all ya. Nah, sekarang tampilan yang error tadi kita refresh. Teng gitu ya. Mudah-mudahan tetap error sih ya. Ya, sayang sekali bisa ya. Nah, seperti ini datanya yang muncul. Oke ya.
Nah, kita kesulitan nih membedakannya, mana dia yang masuk, mana dia yang keluar, ya kan gitu ya. Nah, itu nanti silahkan dibedakan saja warnanya. Kalau misalnya masuk, misalnya dikasih warna hijau atau biru, kalau dia merah, kalau dia keluar kasih warna merah. Begitu juga dengan saldo, kalau saldonya minus, kasih warnanya merah. Tapi kalau dia impas gitu ya, balance 0 atau dia lebih daripada 0, bikin warnanya hijau. Nah, itu silahkan nanti dibuat sendiri ya. Jadi balance selama ini sudah oke. Saya back, kita kembali ke dashboard ya. Ini halaman dashboard. Selanjutnya untuk bulan ini expense. Kalau kita klik expense bulan ini harus memunculkan hanya bulan ini saja. Nah, di filenya, di file aktivitas kita sudah buatkan namanya get all by bulan by jenis. Nah, kita buatkan di kelas DML. Kasih baca semua transaksi berdasarkan baca transaksi tipe ya, berdasarkan jenis dan bulan. Nah, seperti itu. Copy aja dari yang atas tadi. Sudah ya. Nah, sudah di copy, tinggal ditempelkan saja. Nah, seperti ini. Lalu kita ubah di sini. Function get all by bulan by jenis. Nah, di sini bulan koma jenis ya kan? Karena dua ya. Coba kita lihat aktivitas. Nah, bulannya dan keterangannya. Add ya ke kelas DML. Nah, lalu kita baca sini. Select all from transaksi where jenisnya sama dengan jenis N. Nah, ditambah di sini. Kalau ordernya tetap ya, N tanggal. Nah, perintahnya gini, like tanda petik dua kali dulu ya. Lalu di sini dikasih tanda dolar bulan, lalu tanda persen. Nah, jadi semua yang berada di belakangnya akan diambil. Contoh gini ya, ini saya tuliskan di sini. Misalnya sekarang 2022 11. Ini adalah kode yang dibawa di sini. Berdasarkan dari aktivitas, ini kan bulan ini kan sudah kita substring tuh, sudah kita potong. Hanya ngambil tahun garis mendatar bulan, maka itu akan terkirim masuk di sini di bulan ini, akan terkirim juga ke sini ke bulan. Nah, akan masuk ke sini. Nah, apa fungsinya tanda persen? Tanda persen itu adalah akan menangkap semua yang ada di belakang angka 11. Nah, angka 11 ini. Jadi kan kalau tanggalan kan ada 01 sampai dengan tanggal 31 gitu. Nah, yang beda-beda di belakangnya akan ikut dia tangkap juga karena ya dia akan merupakan bagian bulan itu. Seperti itu. Oke ya. Ini saya save. Kita lihat tampilannya ke sini ya. Ini ada bulan ini ada expense 15.000. Dua ini akan berfungsi, expense dan income akan berfungsi ya. Saya klik yang 15.000. Dio Ade Prasetya. Nah, akan muncul 15.000 dan formatnya juga sudah format angka ya, karena kita sudah masukkan tadi. Oke, seperti itu. Sekarang back lagi. Yang income-nya silakan diklik. Gadis. Nih, yang income 100.000. Ada ya? Nah, ada 100.000. Oke. Selanjutnya adalah balance-nya untuk bulan ini. Kalau diklik akan error. Topan Krisnata. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena belum dibuat. Kita buat. Oke. Saya copy dari yang ini saja. Kasih keterangan ya. Nah, sama keterangannya deh sekalian. Nah, ini saya copy, saya pastekan di bawahnya ya. Oke, seperti ini. Nah, ini
baca semua transaksi berdasarkan bulan saja, ya enggak? Kan di aktivitas dipanggilnya by bulan. Nah, oke, by jenisnya untuk nama functionnya dihapus, kemudian parameter yang kedua dihapus juga. Sip. Lanjut, perintah SQL-nya select all from transaksi where jenisnya dihapus sampai dengan n. Nah, sampai sini. Nah, jadi langsung saja where tanggalnya adalah ini. Jadi masuk dan keluar ambil semua. Sip. Oke ya. Sampai situ sudah, simpan saja. Kemudian saya refresh tampilannya. Videonya silahkan di pause ya, dan seterusnya. Dea Ananda Putri. Ini saya refresh tampilannya. Oke, ada dua untuk bulan itu ya. Untuk bulan ini ada sarapan, ada dikasih orang, dan seterusnya. Intinya adalah hasilnya seperti ini. Nah, jadi sudah selesai untuk pembuatan 4 buah metode ya, yang berlaku untuk 6 buah link ini. Nah, sekarang yang hari ini, nanti akan ada masalah ya ketika kita klik seperti ini. Saya klik untuk angka 0, akan terjadi error karena belum dibuat pertama functionnya. Kita masukkan dulu. Namanya adalah get all by hari by jenis. Nah, ini sama dengan yang di atas formatnya, tinggal kita copy saja. Yang atas ini ya. Nah, saya copy yang ini, yang get all by bulan by jenis. Saya copy, kemudian saya taruh di bawah sini. Keterangannya saya rubah dulu. Baca semua transaksi berdasarkan jenis dan hari atau tanggal ya. Nah, nama metodenya diganti by hari, yang bulan by bulan ganti by hari, by jenis ini bukan bulan tapi kita bikinnya hari gitu ya. Kalau di aktivitas ini hari ini. Nah, gitu. Ada 2 parameter yang dikirim. Ini jenis betul. Nah, kita baca sekarang SQL-nya. Select all from transaksi where jenis sama dengan jenis and tanggal. Ini bukan like lagi ya, tapi sama dengan, karena wajib sama persis. Ya, karena spesifik sudah tanggalnya. Oke, tanggal bulan ini adalah hari, tanda persennya dihapus. Nah, order by tanggal, ascending, ID. Oke, ini di save dulu. Ya, selanjutnya saya refresh. Logikanya menurut kita yang tadi, pengalaman kita yang tadi, maka ini akan berfungsi untuk income hari ini dan expense hari ini. Kan seperti itu ya. Khairil Anwar. Tapi ketika saya refresh dia masih terjadi error. Seperti ini ya. Undefined variable array normal katanya. Ada 3 nih, reverse-nya juga error, for each-nya juga error. Artinya untuk dari sisi data dia sudah oke ya, tapi yang jadi masalah adalah datanya itu tidak ada sehingga dia tidak bisa memunculkan. Tidak bisa memunculkan untuk isi dari data yang ada. Maka perlu dicek di sini ya. Kalau di sini kita lihat di halaman aktivitas. Di halaman aktivitas ini pada saat perulangan seperti ini. Nah, ini langsung ya. Jadi langsung mengulang nih prosesnya. Ya, di while langsung sini. Jadi tidak ada data. Kan 0 tadi ya. Kalau kita lihat tampilannya kan 0. 0 kan tidak ada data, maka sebetulnya key itu tidak ada isinya. Lalu apa yang mau diulang? Nah, seperti itu. Akhirnya jadi masalah ya. Ke key-nya sini tidak ada masalah. Tapi ke bawahnya ketika array, nah mau diisiin ini nggak bisa gitu ya. Maka perlu kita buatkan sebuah pesan di sini. Nah, di sini kita harus masukkan sebuah apa ya? Kalau bahasa saya pemeriksaan terhadap nilai key ya. Nilai key itu harus kita keluarkan dulu dan kita cek. Kalau dia kosong, maka tampilkan misalnya pesan tidak ada data. Kalau ada datanya, maka dia akan lanjut gitu ya.
Oke, kita masukkan di sini ya. Saya masukkan seperti ini, dolar R misalnya sama dengan dolar key. Nah, saya bikin gini aja ya, patch perintahnya. Nah, lalu pakai pemilihan kondisi if, saya buat seperti ini nih, spasi ya, tanda seru, kemudian dolar R, maka, nah, buatkan else-nya, else di sini. Nah, karena ini merupakan pemilihan kondisi ya, jadi yang ada di dalam sini, ini nih, yang saya blok, harus dipindahkan ke dalam else ya. Nih, sampai sini, ini harus dipindah. Nah, pindahkan ke dalam sini. Nah, dirapikan ya, di tab saja seperti itu, sehingga dia berada di dalam else, gitu ya. Ini belum ya, ini belum kita selesaikan. Kita lihat dulu ke bawah. Nah, tanda tutupnya jangan ditaruh di sini, tapi ditaruh di bawah ya. Ini dihapus saja, nanti dibuatkan di bawah karena else-nya itu bersambung sampai ke sini. Nah, sampai ke sini dia. Jadi, saya perlihatkan ini yang tutupnya ini saya blok ya, seperti ini kan warnanya merah ya. Kita lihat ya, yang merahnya lagi di atas di mana? Nah, dia bagian dari else ya, seperti itu. Jadi kita bisa kasih kasih keterangan yang ini adalah penutupnya else, sedangkan ini penutupnya for each. Nah, harus dipahami itu. Jadi ini ada kurung kurawal tutupnya 2, yang ini adalah merupakan tutup dari for each. Kita lihat ke atas, nah ke sini ya, for each. Oke. Nah, sekarang pesannya untuk menampilkan kalau tidak ada data. Nah, kita bisa pakai perintah echo, kemudian pakai tanda petik dua kali ya, seperti ini. Lalu kita masukkan seperti ini. Kita pakai list, ya, kelas. Nah, yang di dalamnya ini pakai tanda petik 1 ya, karena nggak boleh pakai tanda petik 2. Kalau pakai tanda petik 2 dia akan ketutup sudah ya. Di sini ada pembuka, penutupnya juga harus tanda petik 2. Kalau ada di antaranya itu menggunakan tanda petik 1. Kelasnya apa ya? Ntar kita lihat dulu ya. Kelas li itu adalah ini swipe out ya. Tapi kita buatnya li saja seperti itu. Saya nggak pakai kelas ya, saya pakai style saja. Ini tanda petik 1. Nah, kemudian kita bikinkan seperti ini, padding bikin 20 px ya, padding 20 px. Kemudian kelas tetap dipakai nih, kelas kita menampilkannya di tengah, tanda petik 1, text align center. Nah, lalu isinya di sini tidak ada data misalnya, kemudian ditutup /li seperti itu. Nah, ini pesannya. Kita cek dulu ya. Silakan sambil diulang lagi videonya. Saya akan refresh tampilannya. Hari ini Dian Lestari. Nah, seperti itu. Tidak ada data. Oke ya. Nah, kita tes dulu. Yang ada datanya bisa nggak? Jangan-jangan nggak bisa juga. Munculnya jangan-jangan tidak ada data juga ya. Nah, kembali ke atas. Ke sini misalnya expense untuk bulan ini. Kita lihat ya. Wandasari. Nah, ternyata malah nggak bisa. Malah jadi kebalik ya. Malah kebalik jadinya. Kita lihat codingnya, sepertinya logika saya yang salah ya. Tanda seru R. Oke.
padahal tadi benar ya. Sebentar, saya cek dulu. Ya, sebenarnya sudah pas sih ya. Kita coba ganti pakai empty ya. Yang ini empty R. Jadi R itu ada nggak sih isinya gitu ya. Ini kan nggak ada. Apakah dia empty, kosong? Apakah R itu kosong? Jika kosong, maka tampilkan pesan tidak ada. Sedangkan ini datanya ada ya, yang expense bulan ini harusnya dia muncul. Nah, masih bermasalah nih. Oh, kita kembali dulu sini. Yang 0 tadi saya cek lagi, tidak ada data, itu harusnya benar. Oke, ini benar. Oke, menjalankan ininya yang bermasalah ya. Menjalankan perintah untuk melakukan perulangan while. Nah, ini bisa. Sebentar ya, apa kodenya yang salah, lupa saya. Balance income bulan ini. Income bulan ini tidak bisa, oke. Kalau expense bulan ini, oke, tidak bisa. Saya lanjut ke atas dulu ya, ke tes semuanya. Namanya troubleshoot, jadi semuanya harus dicek. Selama ini bisa. Oke. Itu expense, sekarang income. Muncul ya. Kemudian kita coba buka untuk balance yang selama ini. Raza Kurniawan. Nah, balance selama ini juga muncul ya. Oke, saya kembali ke sini ke bulan tapi balance ya. Ezra Greselino. Balance selama bulan ini, wah ini ada masalah nih ya. Karena di expense-nya ada, nah ini datanya tidak benar nih masuknya. Kita ginikan aja ya, ini kita rubah kodenya, bukan empty tapi seperti ini, jangan di R kan ya. Kita buat seperti ini saja. Yang ini saya cut, ya, hapus ya. Oh gini, kasih komentar ya. Cek isi dollar key gitu aja. Nah, terus ini dimasukkan sini. Pakai tanda seru, spasi, tanda seru, kemudian dipastekan di sini. Oke, tanda serunya dipisah harusnya ya. Oke, dipisah aja seperti ini. Dollar key, patch. Nah, jika tidak, gitu ya, not maksudnya tanda seru itu, maka kita lihat dulu tambah, karena ini masalah ya, kan ini balance ya. Balance itu kan pemasukan dan pengeluaran itu muncul semua, tapi kok tidak muncul, kan jadi masalah tuh. Nah, sekarang kita tes. Nah, masih nggak muncul ya. Saya full refresh dulu. Panes Irwandi. Oke, kita lihat sudah selesai lotnya. Kemudian yang di expense, oke, masih terjadi error ya.
Oke, kita lihat lagi ke kelas DML. Hari by jenis. Oh, kita selesaikan dulu ini aja. Ini saya copy di kelas DML, kita selesaikan. Copy ke bawah dulu, copy ke sini ya. Oke, satu, baca transaksi berdasarkan hari saja. Oke, jadi di sini get all by hari, by jenisnya hilang. Kemudian di sini juga hari. Nah, seperti itu. Perintah SQL-nya, select all from transaksi where jenisnya dihapus sampai dengan n-nya. Kemudian tanggal sama dengan harinya, ya, order by tanggal ascending. Oke, sudah di return key. Oke, ini untuk menampilkan get all by hari. Oke ya. Sebentar, ini sudah dirubah belum ya semuanya kan? Dollar key semuanya. Oke, udah benar yang di situ. Oke. Ini key di patch, kemudian sambil saya lihat ya. Harusnya sih udah benar. Iya, ini for each array balik yang dibuka menggunakan K dan V. Kemudian sudah ditampilkan K dan V-nya di sini. Saya cek ininya dulu ya. Seperti ini merupakan bawaan dari array while betul. Yes, sudah. Oke, nanti kalau tidak bisa, kita akan lanjut dulu ke proses menambah data ya, tidak apa-apa. Oke, kadang-kadang ada yang harus ditutup dulu koneksinya, lalu saya buka lagi, harus seperti itu kadang-kadang ya. Balance, kalau diklik harusnya tidak ada data juga. Nah, kita akan buktikan nanti kalau dia sudah ada datanya ya. Income bulan ini. Oke, ini error tadi. Income, kemudian apa tadi? Jenis ya, expense bulan ini. Topan Krisnata. Oke, ini sama ya, expense bulan ini tidak berfungsi, nggak dapat data dia ya. Kita cek lagi deh yang untuk kelas DML nya untuk bulan. Get all by bulan ini dia dapat ya. Tapi anehnya hanya satu ya, atau kita buka database-nya. Saya buka dari sini, apa enggak? Case flow, saya tidak punya file adminer di sini. Saya buka di tes, ada nggak ya? Wah, nggak ada juga. Saya taruhnya di SI berarti. Oke lah ya. Sini aja. Oke, saya lihat database-nya, database cash flow, root, kemudian cash flow, ada transaksi, saya pilih select di sini ya.
kita lihat datanya. Oke, ada sebanyak ini. Kemudian saya mau lihat yang keluar, source ya, yang jenisnya bukan jenisnya, bulan saja, tanggal. Nah, di sini saya yang pakai like ya. Nah, saya masukkan yang hari ini 2022 11. Saya klik select. Harusnya nggak ada ya. Oh, ini bulan ini, sorry. Kalau bulan ini ada ya, ada 2. Nah, ini juga harusnya tampil di sini ya. Pada saat ini diklik, tampil dua-duanya. Nah, ini hanya satu tampil, harusnya tampil 2, ada 100.000 sama 15.000 harusnya. Nah, tadi sebelum kita memasukkan ini ya, if ini ya, sebelum kita memasukkan if ini dia bisa. Oke, ini saya matikan dulu. Saya matikan, kemudian saya terus ke bagian bawah sini, tanda tutupnya saya matikan juga satu. Oke, saya save ya. Saya kembali ke tampilan sini, ini saya refresh. Nah, ada 2. Wah, ini tambah bingung nih, kenapa kok bisa hilang satu, padahal hanya nambahin if doang ya. Pesannya adalah ya, padahal cuma ngecek isi dari key itu di patch, dipecah. Kalau dia kosong berarti gitu, maka tampilkan pesan itu saja. Padahal datanya jalan normal ya. Oke lah ya, baik dulu. Tadi yang income dan expense tidak jalan ya. Kita kembalikan seperti itu tanpa mengecek kosong dan tidaknya, maka kita harusnya bisa menampilkan dulu. Baik, seperti itu. Oke, jadi sementara kita tinggalkan dulu yang untuk pengecekan tanda kosong itu ya. Kita akan masuk ke bagian untuk form menghapus. Oke, seperti ini. Sip. Sudah. Nah, untuk menghapus itu dasarnya dari aktivitas ya, karena dia akan membuat kita akan buat sebuah link di swipe out. Siska Angelina. Ya, misalnya contoh ya, di bagian yang bulan ini saja, misalnya yang expense, kalau diklik, nah kita akan buatkan link sekaligus ya. Nah, seperti ini. Nah, kita akan buatkan yang hapusnya dulu. Slide ke kiri, di swipe ke kiri, kalau diklik tanda ikon bak sampahnya, dia akan menghapus data, yaitu adalah role-nya kita. Maka silakan dibuka dulu aktivitas, kemudian menuju ke linknya, link hapus ya, seperti ini. Oke, kita matikan saja yang ini ya, yang pesan ini kita matikan, jadi hanya seperti ini. Nah, kita akan masukkan di sini ya. File yang akan kita tuju, yang akan kita buatkan nanti adalah transaksi hapus .php, tapi ada parameter yang di bawah ya, karena dia metodenya get, yaitu ID-nya sama dengan, nah ini pakai kode PHP di sini, PHP echo $v, karena kita pakai array tadi, yaitu ID. Jadi yang mau dihapus itu ID-nya ID nomor berapa, kayak gitu ya. Save. Kalau sudah, kita akan lihat tampilannya. Nah, di sini saya matikan yang untuk tampilan mobilenya, saya refresh dulu, kemudian kita akan lihat linknya. Nah, seperti ini saya slide ya, kemudian saya taruh mouse di sini.
Nah, di ujung kiri bawah itu kelihatan ya, ada alamat seperti itu, ada cash flow, kemudian transaksi hapus, titik PHP, ID, tanda tanya ya, ID sama dengan 8. Nah, coba kita back lagi, kita akan kembali ke misalnya aktivitas yang lain ya. ID-nya itu harus beda-beda. Ini misalnya income selama ini 850.000, kalau diklik kan menampilkan income semua. Nah, ketika di slide yang ini misalnya ya, yang tengah, kalau ditaruh mouse-nya seperti itu, jangan diklik, itu ID-nya sama dengan 5. Nah, terus yang di bawah harusnya ID-nya beda. Oke, ID-nya 3. Jadi gitu ya. Jadi ini jelas ID-nya di 3. Benarkah ID 3 yang 500.000 ini? Coba kita lihat di sini. Ini kita balikin lagi. Yang 500.000 itu benarkah ID-nya 3? Mana yang 500? Ini 500 ya. Nah, ini ID-nya 3, betul ya. Jadi pada saat ngedit data yang mana? Katanya gitu. Kalau kita klik yang di sini, berarti kita akan menghapus yang ID-nya 3. Seperti itu. Nah, pada saat diklik nanti, dia akan dibawa, ini kalau kita klik akan error. Harusnya ya, harusnya terjadi error. Saya refresh dulu, karena ini tampilan di sini saja yang hilang, bukan data hilang langsung. Oke, saya klik seperti ini. Ini karena menggunakan ini ya, apa namanya, ini nih, swipe out delete ya. Baik, kita tambah kelasnya di sini. Swipe out delete, tambahnya adalah link, kemudian eksternal. Nah, 2 seperti ini. Kalau sudah, kita buatkan file baru, Frankie. Kita buatkan file baru bernama transaksi hapus. Nah, ini kita buatkan PHP dulu. Nah, sudah. Ini kita save. Namanya transaksi underscore hapus titik PHP. Oke, disimpan. Kita include once. Apa yang di-include-kan? Yaitu file kelas DML, karena kita akan menggunakan kelas DML. Nah, selanjutnya kita nangkap data. Kiriman ID-nya. Kita simpan dalam ID seperti itu, sama dengan $get, karena buat nangkap yang dari hapus tadi kan ada tanda tanya, ID sama dengan gitu ya, itu adalah metode get, maka kita nangkapnya kayak gini. Nah, selanjutnya menghapus, tapi sebelumnya buat objek dulu. Buat objek pakai $data sajalah. $data sama dengan new DML, ini dari kelas DML. Nah, hapus. Perintah hapusnya itu berasal dari metode, kita akan buatkan metodenya. Data misalnya ya, kita kasih nama transaksi hapus, huruf besar kecil tolong diperhatikan, dalamnya kita masukkan ID, harus disertakan. Setelah itu kita kembali ke dashboard PHP. Nah, kita kembalikan ke situ, perintahnya header location dashboard titik PHP. Oke, seperti itu. Baik ya, sekarang ke kelas DML, kita buatkan untuk menghapus. Jadi yang nanti yang tadi yang kosong tadi kita selesaikan nanti ya. Hapus transaksi. Oke, function tadi namanya adalah transaksi underscore hapus huruf besar ya hanya, kemudian $ID, lalu begin dan end, perintah SQL. Agak cepat ya, ini durasinya sudah berapa nih? Ini kalau dipraktekkan langsung di kelas, saya yakin lebih dari 2 jam.
Subastianto. Nah, perintahnya adalah delete from transaksi where ID sama dengan tanda petik 1-2 kali $ID. Lalu $key ya sama dengan $this dbcon, yaitu prepare $SQL karena perintah SQL-nya yang kemudian $key execute. Nah, perintahnya sampai situ saja, tidak perlu di return ya, karena kita tidak perlu mengembalikan nilai. Baik, saya tes. Saya akan menghapus yang 100.000 ini. Ya. Saya akan menghapus yang 100.000. Ini ID-nya berapa ya? Bentar dulu. ID-nya 9. Oke, kita lihat di sini ID 9. Ini ya 100.000. Saya coba hapus. Seperti itu. Nanti kembali ke dashboard. Nah, seperti ini ya. Nah, kita lihat dulu di sini di database-nya. Saya refresh tampilan database-nya. Yang 9 ini harusnya hilang. Oke, hilang, sudah berhasil ya. Menghapus data. Jadi poin untuk menghapus data selesai ya. Tinggal proses kita menambah data. Untuk yang 00 nanti kita tangani ya, mungkin di pertemuan selanjutnya. Nah, di sini juga sudah hilang ya, karena bulan ini tadi kan ada 100.000 ya. Nah, ini kalau kita klik ada pengeluaran. Ada satu buah data ya. Kemudian kalau kita back, yang 0 akan terjadi error. Nih, yang 0 akan terjadi error ya. Ini akan kita tangani nanti aja ya. Nah, seperti itu. Sama dengan yang tadi yang di bawah ya. Sepertinya saya ada kutil ya. Kurang teliti kodenya sedikit. Ini tetap bisa diakses. Nah, seperti itu. Kita akan buat sekarang untuk menambah transaksi. Faisal Saputra Nugraha. Menambah transaksi itu ada dua tempat ya. Ada dari dashboard seperti ini, ada tombol plusnya, dan juga di aktivitas. Aktivitas manapun dari 9 ini ada tombol plusnya. Maka kita akan berangkat dari situ untuk proses menambah datanya. Baik, ya, oke. Dibuka dulu file dashboard dan juga file aktivitas ya. Aktivitasnya sudah terbuka tadi ya. Oke, yang transaksi hapus saya tutup dulu karena kita sudah selesai. Yang fungsinya saya tutup juga. Kemudian yang aktivitas, kita cari tombol plus, dia adanya di bagian atas, di pop ini ya. Nah, seperti ini. Floating action button ini. Nah, ini kita ganti langsung saja transaksi. Tadi namanya apa ya? Di sini. Oke, transaksi hapus sudah ya. Dashboard belum kita rubah nih dashboardnya. Transaksi tambah. Kita kasih nama transaksi tambah, transaksi underscore tambah titik php. Typo lagi. Kelasnya link eksternal. Kita akan buat dia di halaman baru. Nah, di save. Sudah ya. Ini di aktivitas. Kemudian buka juga yang di kelas di file dashboard. Nah, itu samakan tuh. Oke, linknya kita samakan. Mana dia? Oh, ini. Nah, ini transaksi underscore tambah titik php. Kelasnya juga link eksternal. Karena kita akan buat file baru. Ahmad Irgi Prayoga. Sudah ya. Nah, saya ke file aktivitas.
di aktivitas ini saya save as. Jadi saya nge-save as aktivitas saja ya untuk transaksi. Ya. File aktivitas diklik kanan. Kalau pakai Notepad++ ya di save as, kemudian saya kasih nama transaksi underscore tambah titik php. Oke. Nah, sekarang yang sedang terbuka ini adalah transaksi tambah. Oke, saya perbaiki dari atas. Oke, menambah transaksi itu tidak perlu ini ya. Nih, kiriman kode dan seterusnya, fungsi itu juga tidak perlu. Bahkan sampai ke kelas DML itu tidak perlu ya. Jadi bisa dihapus seperti ini. Nih, yang kode PHP di atas semuanya hapus. Ya. Nah, saya lanjut ke sini. Di bagian navbarnya ini name-nya ganti dulu ya. Name-nya transaksi. Nah, ini akan menuju ke dashboard. Nah, jadi kalau batal, nanti kita akan back-nya semuanya ke dashboard ya, bukan ke aktivitas dan sebagainya. Ini title-nya transaksi. Seperti itu, lalu tanda plusnya itu dihapus karena dia kan sedang nambah ya, maka tidak perlu dimasukkan. Jadi yang floating action buttonnya ini dihapus saja. Oke, saya hapus. Kemudian untuk judulnya kita kasih tulisan gini, tambah transaksi. Kemudian di bagian bawahnya yang kecil rupanya diganti menjadi semua kolom wajib diisi. Nah, pakai tanda seru gitu. Siap ya. Oke. Kemudian kode PHP seperti ini, perhatikan ya. Ini semuanya dihapus nih. Sisakan hanya seperti ini saja. Nah, keren ya. Nah, pokoknya sisanya seperti ini. Kemudian ada list, ini listnya ditambah kelasnya menjadi inline labels. Nah, di sini kita akan memasukkan kode-kode untuk pembuatan formnya. Oke, di atas UL kita masukkan seperti ini, form action, ini buat nambah data nih. Jadi kalau datanya sudah diisi nanti akan dikirim ke sini, transaksi underscore simpan titik php. Nah, metodenya sama dengan post, tutup seperti itu. Sudah ya. Di bawah /ul itu ditutup formnya ya, karena dia merupakan isian ya, maka kita buatkan tutupnya. Jadi form di atas UL, tutupnya di bawah /ul seperti itu. Baik, isian yang pertama, kita punya kolom isian itu ada 4 ya yang wajib diisi. Yang satunya tidak wajib diisi karena itu adalah ID yang otomatis ya, maka tidak wajib untuk diisi. -3 ya. Yang pertama list kemudian kelas ya, sama dengan nanti akan kopas-kopas saja ya, item content item input. Ini sudah pernah kita pelajari waktu membuat form. Jangan lupa dimasukkan dulu li-nya, /li gitu ya. Nah, baru kita main di dalamnya. Nah, ini div class item inner. Tutup ya. Tutup lagi. /div.
main lagi di dalamnya gitu. Div kelas sama dengan item title, kemudian item label. Nah, ini kita labelnya ya. Kita pilih yang pertama adalah tanggal. Jadi kita akan masukin tanggal yang pertama, kemudian ditutup dengan slash div. Lalu div yang berikutnya div kelas item input wrap. Oke, tutup dulu slash divnya karena akan kita masukkan di tengah-tengahnya sini. Nah, input type-nya adalah date. Nah, kita kasih name sama dengan sesuai dengan nama field, yaitu tanggal. Kemudian wajib diisi ya, required. Nah, tutup. Oke, save dulu. Kemudian saya akan lihat tampilannya ya. Saya akan back dulu ke halaman dashboard. Saya klik tombol plus. Nah, seperti ini ya. Ya, ini kalau diklik di gambar ikonnya memunculkan tanggalan. Baik, seperti itu. Saya back lagi. Saya masuk melalui aktivitas ya. Kalau tadi dashboard. Sekarang saya buka aktivitas. Gadis. Aktivitas seperti ini, mana tombol plusnya ini? Tombol plus kalau diklik harusnya membuka yang sama dengan tadi. Nah, seperti itu. Baik, lanjut. Yang kedua, kita masukkan jumlah. Nah, jumlah copy aja dari sini. Nanti kita paste kan ya. Seperti ini saya copy, kemudian saya paste di bawah. Oke. Nah, yang kedua sekarang, ini adalah jumlah. Jumlahnya adalah angkanya ya. Nah, ini tipenya adalah number. Name-nya jumlah. Boleh kita masukkan placeholder. Placeholder itu keterangan ya, tapi saya ini nggak masukkan di sini. Saya masukkannya di sini aja. Ini setelah require wajib diisi. Saya masukkan di sini span class. Ya, ini untuk menampilkan tanda silang clear button slash span. Kemudian saya kasih keterangan di bawahnya div kelas item input info. Nah, ini keterangannya angka saja tanpa titik dan koma gitu ya. Jadi angkanya saja ini dimasukkan. Nah, coba kita save dulu. Kita refresh, tampilannya seperti ini. Akan muncul jumlah, kemudian isiannya kosong seperti ini. Lalu kalau diisi hanya bisa angka, ini huruf nggak bisa saya ketik. Kalau angka dia bisa, lalu ada yang ini yang tanda silang tadi ya. Terus ada tulisannya di bawah ya. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah apakah dia pemasukan atau pengeluaran. Nah, kalau pemasukan atau pengeluaran kita menggunakan toggle ya. Nah, di sini saya copy lagi. Saya paste di sini. Nah, saya membuat pertanyaan, pemasukan atau gini saja, income. Maksudnya apakah ini pemasukan atau bukan gitu ya. Nah, ini akan ada sedikit perbedaan karena kita menggunakan toggle ya. Nah, kalau menggunakan toggle, sebelum input saya tambahkan dulu tulisan ya di sini ya. Saya agak kecil hurufnya, jadi kalau nanti tulisannya tidak di sebelah kiri. Kemudian yang dua ini, yang span input clear button dan keterangan dan info ini dihapus saja, saya nggak pakai. Nah, saya taruh di bawah sini dulu. Small ini ya gitu ya, slash small lagi. Nah, isinya sekarang yang di tengah. Yang di tengah ada tambahan label, kelas,
toggle, kemudian colornya saya bikin merah ya, atau biru deh. Biru itu berarti apa? Blue ya, blue. Nah, di atas small itu ditutup dulu labelnya, slash label gitu ya. Lalu tengah-tengahnya masukin tuh supaya dia rapi ya, jangan sampai dibilang kurap lagi. Tipenya ganti adalah checkbox, bukan cebok. Name-nya diganti dengan jenis ya kan. Dan ini required-nya kita hapus karena boleh tidak diisi, boleh tidak dipilih ya. Nah, value yang penting, value-nya adalah kalau dia masuk maka dia M, kalau dia tidak berarti nanti K saja ya. Nah, kemudian di bagian bawahnya dimasukkan span, class sama dengan toggle icon, langsung ditutup dengan slash span, nggak ada isinya ini ya, langsung seperti itu. Saya save sambil dimainkan saja play dan pause-nya untuk videonya ya. Dwi Utzon. Nah, saya refresh tampilannya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau apakah dia income? Kalau tidak biarin aja. Kalau ini pemasukan, ya tinggal diklik. Seperti itu. Saya lanjutkan ya. Saya copy dari atas sini. Ini di copy, Ctrl C, lalu saya atur di bawah sini ya. Ini adalah untuk keterangan. Langsung saja hasilnya keterangan. Aduh, typo terus ya. Keterangan, kemudian ada clear button, lalu keterangannya dulu ya, yang infonya kita isi di sini, diisi sesuai keperluan transaksi. Maksudnya sesuaikanlah transaksinya apa, tulisin gitu ya. Nah, yang input ini dia bukan input tapi dia text area ya, dan posisinya juga require, wajib diisi ya. Nah, ganti text area, kemudian name-nya sama dengan keterangan, dan dia di required, langsung ditutup ya. Dan ini tanpa slash di belakangnya, jadi seperti ini, langsung ditutup seperti ini dengan slash text area. Nah, seperti itu. Oke, sudah saya di save ya, kemudian di refresh tampilannya Sri Budiarti. Nah, keterangan seperti ini isinya. Oke, sudah bisa diisi. Selanjutnya agak cepat. Kemudian kita masukkan tombol. Tombolnya saya paste lagi dari yang hasil kopian yang tadi, saya paste di sini. Nah, ini tanpa label. Jadi labelnya kosongin, yang jumlah hapus saja. Kemudian yang wrap ini, yang span ini juga dihapus, yang bawahnya. Oke, seperti itu. Ini input, tipenya adalah submit ya. Name-nya nggak perlu ya. Ini langsung ke value-nya saja. Value itu untuk menampilkan tulisan. Value-nya gini, masukin, simpan, dan required-nya juga dihapus saja. Tambahin kelas ya. Kelas color, misalnya warnanya saya bikin green. Nah, seperti itu. Itu untuk tombolnya. Jadi mana tadi tampilannya? Ini ya. Oke, ini kalau di refresh, wah, kurang. Kodenya kurang. Di sini kelasnya pakai kolom dulu, lalu button, kemudian dikasih warna full, button fill. Nah, colornya green. Nah, baru di save, di refresh lagi tampilannya. Devrian Anwar. Mana dia? Ini ya.
Ya, tombolnya simpan gitu ya. Nah, kalau diklik harusnya nggak bisa karena kan banyak require tuh. Nah, seperti itu. Oke ya. Saya kembali ke coding sini. Jadi nanti akan diisi, terus kalau sudah diisi, kalau diklik nanti akan dikirim ke sini, data isian kita akan dikirim ke transaksi simpan PHP. Nah, kita buatkan dulu file baru untuk simpan. Ya, saya save file barunya dengan nama transaksi underscore simpan titik php. Oke, saya include-kan dulu, include once, kelas DML titik php 1 ya. Kemudian kita tangkap isian, tangkap kiriman, ini semuanya nih. Dolar, apa yang pertama? Tanggal ya. Dolar tanggal sama dengan dolar pos tanggal. Yang kedua, dolar jumlah, boleh nggak urut yang ini? Dolar pos jumlah, titik koma jangan lupa, jenis, keterangan dulu deh. Keterangan sama dengan dolar pos keterangan. Nah, dolar jenis saya akan memasukkan seperti ini kodenya nih, perhatikan. Nah, ini namanya tertiary atau ternary ya. Jadi karena kalau yang dicentangin itu adalah kalau dia M saja kodenya. Jadi pada saat pemasukan kita kasih centang, nanti akan terkirim kodenya M. Tapi kalau tidak dicentang maka tidak ada yang terkirim. Maka jenis itu isinya kosong dan nggak boleh kosong untuk isian kita. Maka kita harus set di sini ya. Kalau dolar pos jenis itu kosong ya, sama dengan gini, nggak ada isinya berarti, maka diisi dengan kita pakai M ya, isi M, maka diisi dengan M. Tapi kalau dia tidak, berarti bukan M isinya, maka kita isi dengan K, seperti itu. Nah, selesai buat objek. Buat objek ya, kita pakai data aja. Data sama dengan new DML. Kemudian tambahkan data. Ini ke database maksudnya ya. Nah, kita pakai dolar data. Ini akan kita buatkan transaksi tambah. Hapus ya. Kok hapus? Simpan. Oke, kemudian itu masih ada isinya. Kemudian kembali ke dashboard PHP. Perintahnya header location titik 2 dashboard titik PHP. Oke, sampai situ. Kemudian isinya di sini yang diisikan adalah pertama transaksi simpan, yaitu tanggal sesuai dengan isian di atas ya, tanggal, jumlah, dolar jenis, koma, dolar keterangan. Nah, itu yang akan dikirimkan ke metode transaksi simpan. Nah, ini file ini transaksi simpan disimpan dulu di location, sorry ya, ini ada ketinggalan nih, location. Oke, sekarang kita masuk ke kelas DML. Namanya adalah transaksi simpan. Formatnya tanggal, jumlah, jenis, keterangan. Oke, buatkan di sini. Tambah transaksi ya. Function tadi namanya adalah transaksi simpan. Oke, variabel kayak gitu, kita masukin dulu variabelnya. Tadi dolar tanggal, koma, dolar jumlah, koma, dolar jenis, koma, dolar keterangan. Dolar jenis ya.
Nah, perintah SQL. Berapa jam nih videonya nih? Perintahnya insert into transaksi, ya, dalam kurung seperti itu. Lalu nama fieldnya adalah tanggal, jumlah, jenis, keterangan. Nah, lalu values, isinya pakai tanda petik 2 seperti ini ya, dolar tanggal, tanda petik koma ya, tanda petik lagi dolar jumlah, koma, tanda petik lagi dolar jenis, koma, tanda petik lagi dolar keterangan. Nah, kalau sudah, kita ke key sama dengan dolar $this dbcon, masuk ke prepare dolar SQL, kemudian dolar key di execute. Oke, cukup sampai di situ, tidak perlu dimasukkan returnnya ya. Kita coba, saya back dulu, saya mulai dari dashboard saja. Khairil Anwar. Oke, seperti itu. Saya klik plus. Saya akan masukkan data untuk hari ini ya. Jadi hari ini saya pilih hari ini tanggal saya membuat videonya ya, tanggal 14. Hari ini misalnya 30.000. Ini pengeluaran, makanya tidak saya klik ya. Nah, ini beli misalnya BBM gitu aja ya. Lalu saya klik simpan. Dia akan dibawa ke file transaksi simpan, kemudian kembali ke dashboard. Oke, seperti ini sudah masuk datanya ya. Nah, seperti ini sudah. Ini kalau diklik, kalau tadi kan kalau dia 0 dia error ya. Nah, ini sudah bisa tampil dia. Tapi yang 0 tadi tetap belum selesai. Kita akan selesaikan nanti ya. Nah, sekarang saya memasukkan dari sini ya, dari aktivitas, memasukkan datanya. Dio Ade Prasetya. Nah, saya masukkan dari sini plus ya. Saya akan plus yang income sekarang. Tadi kan yang keluar ya. Nah, saya masukkan yang hari ini juga deh. Today gitu aja ya. Nah, hari ini ada masuk 45.000. Ini masuk. Nah, diklik masuk ya, gitu ya. Income ya. Apa nih? Misalnya nih, teman bayar hutang gitu ya. Oke, saya klik save. Akan kembali ke dashboard dan kita lihat datanya apakah masuk. Oke, seperti itu. Ada income ya, tadi kan 0 ya, sekarang income-nya 45.000 dan sisanya ternyata masih ada plus nih, 15.000. Kita klik, transaksinya muncul 2 hari ini. Betul, ada 2 ya. Nah, seperti itu, datanya sudah masuk. Hari ini Dian Lestari. Oke, saya back lagi ya. Seperti itu ya. Nah, ini balance-nya 0. Masuk bulan ini masuknya 45.000, keluar 45.000. Kalau diklik dia 0, harusnya menampilkan pesan tidak error. Kenapa? Karena ada data ini di dalam ya. Kan ini hanya menampilkan saldonya doang. Mana tadi ya? Yang tadi ini hanya menampilkan saldo. Jadi datanya, hasil dari database itu ada. Untuk yang ini ya. Nah, ini karena datanya ada nih. Tapi kalau yang jadi 0 tidak bisa itu kalau misalnya seperti ini ya. Nggak menemukan data sama sekali gitu ya. Nah, misalnya yang ini saya hapus ya. Yang beli BBM tadi, kembali ke dashboard.
Kan 0 ya untuk expense-nya, yang adanya pemasukan. Ini kalau diklik harusnya 0, harusnya error. Seperti itu. Nah, itu ya, udah bener ya. Oke. Nah, untuk yang ini, yang error ini kita akan tanganin nanti ya. Oke, saya kira itu untuk aktivitas sudah. Aktivitas nanti masih ada masalah di 0 tadi ya. Kemudian kelas DML udah selesai, untuk bagian transaksi hapus juga sudah, di bagian dashboard sudah, transaksi tambah dan simpan juga sudah selesai. Nah, pertanyaan tuliskan di kolom komentar ya. Dea Ananda Putri. Arsipnya akan saya taruh di sini, tapi nanti ada tugas ya, karena ini pertemuannya melalui rekaman, jadi ada tugas nanti. Apa tugasnya, lihat di grup. Saya akan post atau taruh arsipnya setelah tugasnya diselesaikan ya. Baik, saya kira itu dulu untuk pertemuan kali ini, untuk mengganti pertemuan ya. Nah, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan dan kita nggak ketemu ya. Kita ketemunya lewat ini. Saya kira waktunya juga terpenuhi saja. Kalau kalian praktekkan, justru sebetulnya 2 kali pertemuan ini ya. Baik, saya tutup, saya akhiri. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.